Setelah aku cari tahu, ternyata Han Ji Hyun ini adalah manusia seperti Hee-woo dan meninggal karena Jo Tae-sup. Wah, namun anehnya kenapa dia bisa membangkitkan Hee-woo dari kematian? Ada dua kemungkinan di sini. Yang pertama, Assalamualaikum Cinggu. Hai guys, balik lagi di Zerum TV. Gimana kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Kali ini aku pengen bahas lagi drama Again My Life. Jadi di video kali ini melengkapi penjelasanku sebelumnya tentang prediksi episode 5. Karena setelah aku cari tahu lebih lanjut, ternyata akan ada banyak kejadian menarik nih. Dan kemungkinan fakta baru tentang Han Ji Hyun atau si Pluto ini akan muncul. Kita langsung aja yuk ke pembahasannya. Jangan lupa subscribe, check it out. Dari seluruh penayangan Again My Life sejauh ini, kita bisa tahu kalau alur cerita drama dan webtoon ada banyak perbedaan. Jadi, aku di sini berusaha menghubungkan semaksimal mungkin dari preview untuk kemungkinan apa yang terjadi. Jadi, kalau misalnya ada sedikit perbedaan, mohon dimaklumi ya guys. Seperti yang udah aku bahas sebelumnya, nantinya Hee-woo akan pergi wajib militer selama 2 tahun dan akan kembali kuliah untuk mengejar ketinggalannya selama wamil. Karena dia ingin cepat menjadi jaksa, maka dia bekerja lebih keras agar cepat lulus dan menjadi jaksa. Jadi di sini Kim Yuri dan Lee Min-soo ternyata sudah diangkat menjadi jaksa lebih dulu. Setelah Hee-woo lulus dan diangkat jadi jaksa, dia memilih untuk bertugas di kejaksaan Gimsan. Di sini rencana awal pembalasan terhadap Jo Tae-sup dimulai. Alasan Hee-woo ke Gimsan karena di sana ada kepala jaksa jujur dan berani yang sebelumnya dibuang karena berusaha mengungkap kejahatan para petinggi. Hee-woo ingin membawa kepala jaksa tersebut untuk bisa kembali ke pusat Seoul dan membantu Hee-woo melawan Jo Tae-sup. Nah, karena kondisi di Gimsan ini sangat kacau, Hee-woo berencana menyelesaikan kasus di sini untuk bisa kembali ke Seoul. Di Gimsan, gangster sangat berkuasa karena didekengi oleh para politikus. Ada beberapa kasus wanita hilang yang tidak terpecahkan. Setelah diselidiki ulang oleh Hee-woo, kasus ini melibatkan para gangster. Jadi, para gangster tersebut membuka tempat perjudian terselubung dan menculik wanita dan dijual secara paksa. Kasus ini pun terbongkar dan heboh banget karena membongkar kebusukan politisi di sana. Hee-woo beserta kepala kejaksaan Gimsan berhasil kembali ke kejaksaan pusat Seoul. Ada suatu keanehan di mana masa depan Hee-woo ada yang tidak berubah, yaitu Jo Tae-sup menguasai Chungha milik ayah Hee-ah. Ini yang menyebabkan rencana Hee-woo harus ditata ulang kembali. Jo Tae-sup di sini berhasil mengambil alih Mirai Motor atas nama Chungha. Mirai Motors adalah salah satu perusahaan Jo Tae-sup yang terancam bangkrut. Dan setelah digabungkan ke Chungha, Jo Tae-sup pun makin berkuasa. Namun ternyata Mirai Motor tersandung kasus korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Kebetulan Hee-woo sudah pindah ke Seoul, namun Hee-woo tidak bisa bertindak gegabah agar tidak ketahuan. Karena Hee-woo sudah masuk ke klub hukum rahasia, jadi fakta baru terungkap bahwa klub rahasia tersebut diketuai oleh siapa lagi kalau bukan Jo Tae-sup. Padahal anggota klub tersebut adalah para petinggi-petinggi negara dan orang-orang berkuasa. Ngeri banget memang kekuasaan Jo Tae-sup ini ya. Akhirnya Hee-woo benar-benar bertatap muka dengan Jo Tae-sup. Rencana pembalasan Hee-woo pun dimulai dari jaksa Jang Il-hyun. Karena dia merupakan kaki tangan paling rendah dari kepala jaksa Kim Sok-hun yang merupakan ayah dari Kim Han-mi, sedangkan jaksa Kim Sok-hun adalah bawahan Jo Tae-sup dari sektor kejaksaan. Kerennya di sini Hee-woo mulai menyusun rencananya secara detail dan menghancurkan dari bawah orang-orang bawahan Jo Tae-sup ini. Karena kasus Mirai Motor diselidiki oleh Lee Min-soo, kasus ini pun berusaha ditutupi oleh Jo Tae-sup. Kebetulan ada kasus pembunuhan yang terjadi di mana seorang wanita dibunuh. Yang dituduh sebagai tersangka adalah pacarnya. Karena butuh pengalihan isu, kasus ini pun dibesar-besarkan untuk menutupi kasus Mirai Motor.
Hiwoo yang sudah membaca langkah Cho Tae-sup dan kawan-kawan ini mulai bergerak diam-diam menyelesaikan masalah ini. Gimana kelanjutannya kira-kira guys? Makin seru kan? Nanti kita lanjutkan setelah episode 5 dan 6 tayang ya, biar keseruan drama ini tidak ternodai. Haha. Oh iya, banyak yang masih penasaran tentang Han Ji Hyun kan? Di preview kita bisa lihat kalau Hiwoo bertemu dengan wanita Pluto di sini. Di sini sepertinya Hiwoo mengungkapkan lagi bahwa dia akan menepati janjinya. Namun Han Ji Hyun di sini akan bertanya janji apa yang telah kita buat. Ini menurut webtoon ya. Padahal kan di episode kemarin dia seolah-olah emang udah tahu kan sama Hiwoo, tapi menurut webtoonnya beda loh. Setelah aku cari tahu, ternyata Han Ji Hyun ini adalah manusia seperti Hiwoo dan meninggal karena Cho Tae-sup. Wah. Namun anehnya kenapa dia bisa membangkitkan Hiwoo dari kematian? Ada dua kemungkinan di sini. Yang pertama, dia belum menyelesaikan dendamnya terhadap Cho Tae-sup sehingga dewa memberi dia kekuatan sebagai dewa penjaga neraka. Atau dia memang dewa yang dikirim dan menyamar menjadi manusia untuk menghancurkan Cho Tae-sup karena Cho Tae-sup udah sangat serakah dan bahkan merasa berkuasa melebihi dewa. Menurut kalian mana yang lebih masuk akal? Komen di bawah ya. Tapi kita nggak bisa sepenuhnya berpatokan pada webtoon ya, karena di drama bisa aja ada perbedaan alur cerita agar lebih terdramatisir dan menarik. Gimana pendapat kalian? Jangan lupa komen di bawah ya. Kalau kalian suka dengan pembahasan ini, jangan lupa share ke teman-teman kalian dan jangan lupa juga subscribe. Karena nonton drama itu nggak seru kalau sendirian. Stay tune terus di Easy Room TV. Krong, kamsahamnida.